Jazakumullah sunan jaza. Kita semua telah mendengarkan, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk kesempurnaan majelis kami persilakan dua orang penanya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang kami hormati Al-Mukarram Buya Yahya. Jadi begini, bagaimana caranya kita bisa berkasih sayang kepada sesama atau orang lain melebihi ataupun seperti kita menyayangi diri sendiri ataupun kepada orang yang kita benci. Kemudian bagaimana sih konsep pencarian jodoh ataupun ta'aruf yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanya, dalam ajaran agama Islam diketahui bahwa setelah manusia itu meninggal putus semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Yang akan saya tanyakan, bagaimana kalau status anak itu anak tiri atau anak asuh atau dapat mengadopsi? Yang kedua, seperti dalam hukum Islam juga bahwa setiap keluarga yang mampu dan mempunyai anak, bayi yang baru dilahirkannya, kalau laki-laki itu wajib dikakahi memotong 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau orang tuanya nggak mampu, kemudian anak itu sudah dewasa, kemudian anak itu mampu, apakah dia wajib mengikahi atau tidak? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya mau menanyakan mengenai misalnya ada orang yang masih sering bermaksiat ya, tapi dia rajin bersolawat. Apakah dia masih dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW ataukah dia masuk neraka dulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya, di sekolah kami ada pelajaran tentang perbandingan mazhab. Kebetulan kelompok kami Tentang apa? Perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab. Nah, kelompok kami mendapat ditugaskan untuk mencari materi perbedaan pendapat tentang penyaluran zakat untuk pembangunan dan pemugaran masjid. Sedangkan kelompok kami pernah mendengar tausiah dari Buya bahwasanya kalau zakat itu tidak boleh diberikan masjid. Mohon penjelasan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menanam kasih sayang di dalam hati kita? Pertama adalah minta kepada Allah untuk diberikan kasih sayang, karena Allah lah yang menciptakan kasih sayang dan Allah yang maha kasih dan sayang. Yang kedua, berguru kepada Nabi SAW. Baca dan dengar dari Nabi himbauan-himbauan dan keutamaan-keutamaan berkasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Yang punya kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Allah. Jadi kenal dengan Nabi, satu-satunya jalan paling utama. Tidak bisa tidak. Kalau Anda tidak kenal Nabi, lihat bagaimana seseorang berbuat ngomong nyelekit kepada tetangganya. Disabdakan oleh Nabi, innaha finnar. Seorang perempuan taqumul lail wa tasumun nahar. Perempuan yang kerjaannya bangun malam, siang hari dia puasa. Tapi dia suka nyelekit kalau ngomong sama tetangga. Ngomong. Nyakiti tetangga dengan lidahnya. Dijawab oleh Nabi, innaha finnar. Dia di dalam neraka. Itu sama tetangga, apalagi sama suami, apalagi sama istri, sama bapak. Jadi kalau ingin menumbuhkan kasih sayang, belajarlah dari guru kasih sayang kepada Nabi SAW. Kalau Anda tahu ancaman-ancamannya, Anda akan menahan. Aku tidak akan berbuat dolim.
Dan itu hakikat kasih sayang. Mengangkat kedoliman adalah hakikat menanamkan kasih sayang. Hakikat menanamkan kasih sayang adalah mencabut kedoliman. Tidak mungkin ada kedoliman dengan kasih sayang. Lihat. Biarpun itu kelihatannya dolim, tapi kalau untuk kasih sayang tidak disebut dolim lagi. Contohnya, dokter ngoperasi. Ya kan? Kasih sayang. Memang kelihatannya nyobek, tapi tujuannya jelas. Kasih sayang. Baik, kasih sayang. Jadi bergurulah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dalam praktek kesehari-harian adalah ukur dirimu. Jika kau sakit dicubit, jangan nyubit orang. Itu sederhana. Jadi kalau perlu tuh omongan kita itu kita rekam. Enak enggak kalau untuk kita ini? Kalau kita perilaku kita rekam. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah taala, agar tahu kamu ini benar enggak kalau sama orang lain, suruh ngelihat orang lain ngelihatmu, suruh untuk ngoreksi. Jadi Anda pesan istri Anda, suami Anda, apa anak Anda atau siapapun, tolong kalau saya lagi ngomong nggak enak, perilaku saya nggak enak, tolong diingatkan. Siap. Nah itu. Jadi orang lain yang ingatkan. Mungkin kita ngomong, sebab ngomong kasar kadang-kadang hobi nggak sadar tuh. Sebab ada orang modelnya ngomong nyelekit, nggak sadar pun nyelekit. Ini manusia diciptakan begitu. Ngomong dikit-dikit nyelekit, ceplos-ceplos, nyelekit ngomongnya. Dan nggak sadar. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan paling indah adalah minta. Dan sekaligus kami juga minta tolong, barangkali saya ngomong nggak enak, ngomong ini, tolong diingatkan. Kalau nggak enak langsung kirim surat atau apa, agar kami berubah. Jadi kadang orang ngomong tuh nggak sadar, karena mungkin yang kita pikir ini yang keluar dengan perilaku kita yang lain, sehingga kita menyakiti orang tanpa kita sadari, dan menyakitkan tetap menyakitkan. Biarpun kita berkata itu tidak sengaja, biarpun tidak sengaja, wong buktinya orangnya juga tersakiti kok. Jadi itu minta perlindungan dari Allah. Kemudian itu minta orang lain untuk kontrol kita. Jadi itu, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan muncul kasih sayang. Yang pertama adalah minta kepada Allah. Yang kedua berguru kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ukur dirimu sendiri. Ya, ukur dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak senang dibegitukan, jangan digitukan orang lain. Iya, hakikat bukan bohong. Jadi enak enggak kalau kamu ngomongin begitu? Ya, kemudian setelah itu Anda perlu kontrol dari bangsa manusia. Karena barangkali kita iman kadang hilang, kadang kurang. Sehingga sudah tahu malaikat raqib atid mencatat, tapi kadang-kadang nggak sadar ya. Itu yang bermasalah. Maka yang sama manusia saja. Mungkin seorang suami ngomong gak ada istriku, mungkin ada kalimatku yang kurang enak, ada yang mana? Tolong ingatkan saya. Dan diterima. Jangan diingatkan kamu juga. Nah, ini nggak benar ya. Kamu juga begitu. Ini berarti nggak sadar. Insya Allah dengan begitu akan muncul makna kasih sayang yang sesungguhnya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua adalah ta'aruf yang benar adalah. Ta'aruf itu adalah bagaimana kita mengenal calon pasangan, keluarga dan dirinya. Bukan sekedar kita itu mengenal seseorang. Kita perlu keluarganya. Karena menikah itu memang orang per orang. Akan tapi ada tujuan lebih besar dari itu. Untuk menyambung silaturahmi, kekerabatan. Ya. Jadi enak kalau seandainya kita ke rumah mertua, mertua menyambut semuanya. Jangan sampai kita datang ke rumah mertua, wah mertuanya cemberut. Kan nggak enak. Atau iparnya juga cemberut. Atau ini. Jadi kita perlu menyambung silaturahmi yang sesungguhnya. Ta'aruf itu adalah maknanya untuk saling tahu, bukan untuk saling sayang-sayangan lewat SMS, bukan itu. Akan tapi untuk tahu bahasanya ini keluarga ini adalah keluarga baik yang layak aku nikahi. Saya berkenalan keluarga ini. Dia tahu keluarga kita tahu keluarga dia. Selesai sampai di situ. Ta'aruf. Jadi ta'aruf itu begitu. Ta'aruf itu berkenalan, bukan berpacaran. Jangan salah maknai. Cuman bahasa Indonesia itu jadi bahasa Arab masuk bahasa Indonesia rusak semua. Aku masih lagi ta'arufan. Berapa? 4 tahun ta'aruf. Jangan pakai bahasa ta'aruf deh. Pacaran bilang ta'aruf ini memang suka ngerusak orang Indonesia ini. Ta'aruf bahasa baik dijadikan bahasa rusak. Ta'aruf. Jadi kalau sudah pakai bahasa ta'aruf, ibunya juga nggak bisa marah karena ta'aruf. Ta'aruf. Jadi ta'aruf yang semuanya berkenalan hanya sekedar tahu ini. Setelah itu tahu hakikatnya. Jadi ini lebih bisa netral nih. Kalau seandainya enggak bisa ngomong enggak. Enggak cocok ngoncong. Tapi kalau sudah terlanjur senang, lihat gula Jawa rasa coklat, hitam bilang putih, kurang ajar baik. Katanya begitu. Jadi ta'aruf itu tahu, belum ada jatuh hati, belum apa, ini saling tahu keluarganya. Oh keluarga baik, sudah. Kita akan menikah. Setelah pernikahan baru dijalin makna kasih sayang dan cinta. Ingat rumus yang harus kau pakai. Semuanya. Cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun atas cinta. Jangan dibalik. Kalau sudah pernikahan dibangun di atas cinta, jadi petualang cinta. Keliling jadi pencari cinta atau sampai tua tidak nikah-nikah nanti. Karena aku belum ketemu cintaku. Musibah ini. Akan tapi
Cinta dibangun di atas pernikahan. Setelah ada pernikahan, kau ingat tanggung jawab, masa depan, keturunan yang soleh dan sebagainya. Kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'aruf yang sesungguhnya. Dan budaya pacaran bukan budaya Islam. Ketahuilah adik-adikku yang aku cintai, sadari bahasanya, kalau mungkin ada yang pernah berpacaran, sadari itu adalah bukan sesuatu yang diajarkan Nabi. Dan umumnya sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi akan membawa malapetaka. Baik sakit hatimu, tiba-tiba ditinggal pacar. Kapok no, goblok bener nih mikirin orang yang belum tentu mikirin dia. Ini banyak manusia bodoh memang. Sudah, kenapa? Aku ditinggal pacar saya. Yang ditinggal bukan ente tok, itu 10 orang sudah ditinggal bareng-bareng. Memang dia petualang cinta. Makanya jangan mudah dirayu sama orang yang bukan halal untuk mau dibohongin. Kalau laki-laki pandai merayumu, wahai wanita, dia merayu 10 orang barengan dia. SMS-nya 1, forward untuk 5 orang itu, 10 orang. Hati-hati. Sama, wahai anak, wahai adik putraku yang ganteng-ganteng ini. Kalau ada perempuan yang rayu kamu, hati-hati. Jangan-jangan ini juga SMS ke yang lainnya sama. Sebab selagi masih haram untuk melakukan haram yang lainnya sangat gampang. Tapi kalau sudah takut haram, nggak berani. Kalau menganggap ini boleh, kepada yang lainnya juga boleh. Sama, berzina kepada satu orang, dia tidak takut kepada Allah. Sangat mungkin berzina kepada 2, 3, 4, 5. Karena apa? Bagi mereka sudah tidak menganggap zina haram. Lihat, selagi ada syahwat dia akan melakukan. Makanya dikatakan kalau ada orang berzina dengan satu perempuan, tidak mustahil dia berzina dengan yang lainnya. Kenapa? Urusannya dia sudah tidak takut kepada Allah. Lihat. Tapi kalau halal, lihat, nih halal, saya takut kepada yang haram. 1. Selesai. Aku tidak boleh SMS kecuali kepada yang halal, istriku dan sebagainya. Ngomong yang membangkitkan syahwat kalau dengan suaminya, dengan istrinya boleh. Itulah pendidikan yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak yang disebutkan itu adalah anak yang sesungguhnya. Tadi ada yang bertanya tentang anak tiri. Anak tiri adalah anak bawaan istri atau bawaan suami. Baik, anak tiri jangan salah paham. Di Indonesia itu memang kadang-kadang menerjemahnya susah. Jadi anak seayah itu katanya anak tiri. Misalnya ada seorang laki-laki, Anda punya bapak. Anda punya bapak. Kemudian bapak Anda menikah lagi dengan seorang perempuan. Lalu bapak Anda dengan perempuan tersebut punya anak. Maka anak tersebut dengan Anda apa? Saudara? Kalau orang Indonesia bilang saudara tiri, kacau. Itu bukan, itu saudara seayah, bukan saudara tiri. Saudara tiri itu adalah engkau punya ayah. Ayahmu menikah dengan seorang perempuan, perempuan itu punya anak bawaan, itu saudara tiri. Memang kadang-kadang ruwet bahasa Indonesia ini, makanya harus jelaskan dulu definisi saudara tiri itu apa. Jadi ada saudara seayah, saudara seibu. Bingung saudara seayah, saudara seibu, agak ketemu dah. Memang begitu. Saudara seayah, saudara seibu. Ada. Jadi kalau saudara tiri bagaimana? Anak tiri misalnya, Anda seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Kemudian dia sudah punya anak, makanya anak tiri. Anak tirimu. Bagaimana hubungannya anak tiri dengan engkau? Ketahuilah. Memang disebutkan dalam hadis seolah hanya 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Akan tapi yang lainnya bagaimana? Makanya ini tidak hanya terbatas 3, semuanya. Kalau engkau mendidik orang, dia beramal baik, man dalla ala khairin falahu ajrun mithlu ajri fa'ili. Engkau mengajari orang baik, engkau akan mendapatkannya. Memang dia adalah anak tirimu. Dia bukan anak, akan tapi dia Anda didik yang benar, ketahuilah dia segala amal baik yang dilakukan bukan akan nyampe kepada Anda. Tetap ada manfaatnya. Maka didiklah anak tirimu yang baik. Didiklah saudara tirimu yang baik. Tadi nyebut adopsi. Adopsi nggak ada di dalam Islam. Harus kami ulang-ulang lagi ini. Adopsi haram di dalam Islam. Karena adopsi merubah nasab. Kalau Anda ingin merawat anaknya, orang rawat saja sampai gede, jadi ulama gede. Tapi adopsi tidak boleh. Sebab adopsi itu merubah nasab. Anak punya bapak, kita bawa kepada kita ganti di akte, aktenya menjadi bin kita, adalah hukumnya haram. Karena merubah nasab tidak akan mencium bau surga, sementara bau surga akan dicium jauhnya 500 tahun sebelum datang ke surga sudah mencium baunya. Ketahuilah, yang merubah nasab tidak. Jadi adopsi hukumnya haram. Kalau Anda ingin merawat anak, pungut anak, ambil dia sebagai anakmu. Maksudnya dirawat, dididik. Anaknya siapa ini? Anaknya orang. Tapi saya anggap sebagai anak, tapi bukan dirubah dengan adopsi melalui akte yang merubah. Jadi adopsi nggak boleh. Adopsi hukumnya haram. Tapi pertanyaannya menunjukkan masih ada. Jadi tidak ada adopsi di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya adalah kafalatul yatim.
merawat anak yatim pahalanya ana wa kafil yatimi kahataini, aku dengan yang merawat menjamin kehidupan anak yatim seperti dua jemari ini di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengadopsi, enggak ada. Anak yatim termasuk binnya siapa? Tetap bin bapaknya. Enggak ada pindah kepada binmu. Dan dia tidak mewarisimu dan engkau tidak warisi anak yang kau angkat. Ingat, tidak mewarisi. Tapi kalau sudah diadopsi, oh, dia punya akte. Aktenya bin ini, dia bisa menuntut ke mahkamah, akhirnya mendapat bagian. Hukumnya haram, akan merampas hak anakmu sendiri. Masya Allah, hati-hati. Jadi tidak ada adopsi. Baik, kalau anak yang saya rawat, saya gedekan, saya jadikan, saya didik sampai benar, maka saya akan mendapatkan pahala sepanjang ia beramal baik. Sebaliknya, kau pungut anak, tapi tidak kau didik, tidak kau kenalkan Allah. Dia maksiat, kau yang menggedikannya, maka sujud Anda pun akan ditumpangi dengan dosa-dosa yang ia lakukan. Allah. Makanya tanggung jawab, hei yang merawat anaknya orang, dekatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau jadi dokter-dokter yang kenal Allah, insinyur-insinyur kenal Allah, jangan hanya dicekoi mereka dengan pendidikan kenal dunia, tapi tidak kau beri pendidikan kenal Allah, maka engkau berarti yang akan menjerumuskan dia lebih dalam lagi. Kalau dia bodoh, goblok dan tolol, dia akan menjadi penjahat di kampung, nyuri jemuran, nyuri mangga. Tapi sudah kau kuliahkan tinggi-tinggi jadi penjahat korupsi gede, engkau yang menanggungnya. Na'udzubillah. Maka kalau pengen nyekolahkan anak, tolong dipikirkan. Boleh kau ngambil dunia kedokteran, nak, tapi ingat kau harus kenal Allah dulu. Nyantri dulu atau kenal pendidikan agama, baru setelah itu kau berikan pendidikan umum yang lainnya. Yang penting pendidikan agama, akhlak terjaga, maka Anda adalah orang yang selamat insyaallah dunia akhirat. Hati-hati. Kemudian akikah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, hukum akikah bukan wajib, ya. Hukum akikah adalah sunnah. Ini yang harus kita pahami bahasanya. Hukum akikah adalah sunnah bagi yang mampu. Jadi kalau ibu, bapak punya anak laki-laki, disunnahkan akikah 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Anda punya anak laki-laki kok cuman punyanya 1 kambing, ya saja sembelih 1 kambing. Nanti kalau ada tambahan lagi, mungkin kalau ada rezeki lagi ditambah 2 kambing. Kalau belum punya, ya jangan nyembelih kambing. Ya karena tidak punya mau apa lagi? Syukurannya nyembelih ayam saja. Jadi intinya akikah adalah sunnah. Dan sunnah ini dibebankan kepada orang tua. Artinya sunnah bagi orang tua. Sampai kapan? Sampai anak itu balik. Kalau sudah anak akal balik, umur 9 tahun lebih keluar mani atau haid, sampai umur 15 tahun. Kalau 15 tahun ke atas pasti baliknya. Di bawah 15 tahun boleh dilihat. Kalau dia sudah pernah keluar mani atau haid, maka dia adalah balik. Jadi kalau sudah balik, gugurlah kesunnahan bagi orang tua. Jadi kalau anak ibu masih 6 tahun kok sekarang punya rizki, di akikah. Dulu belum punya duit, dulu masih ngerintis, bisnisnya belum jalan. Sampai anaknya umur 8 tahun kok punya rizki, sembelih kambing 2. Sekarang. Lah kalau anaknya sudah balik, sudah gede umur 20 tahun, baru Anda berjaya, bagaimana? Tidak disunnahkan bagi Anda. Tapi sang anak boleh mengakikai dirinya sendiri, biarpun pemberian dari Anda. Nak, karena dia sudah dewasa, dia harus beribadah dengan dirinya sendiri. Nak, Abah Umi dulu belum pernah mengakikaimu. Sekarang Abah Umi punya duit, nih aku kasih kambing 2 kau. Atau niatkan ini ada kambing 2, niatkan engkau akan akikah untuk dirimu sendiri, maka itu boleh setelah anak itu dewasa. Tapi kesunnahan sudah tidak dibebankan kepada orang tua, tapi sunnah untuk dirinya sendiri. Baik, itu adalah masalah akikah. Sehingga setelah gede anaknya, bukan orang tua lagi mengakikai, tapi yang mengakikai siapa? Dirinya sendiri. Orang tua boleh memberi. Baik, itu adalah masalah akikah. Orang yang ahli maksiat tapi berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah nanti bisa masuk surga atau masuk neraka dulu? Selawat kepada Rasulullah adalah seperti ibadah yang lainnya. Ibadah yang amat besar. Seperti halnya sholat. Sholat bisa diterima, sholawat bisa diterima, amal ibadah yang lainnya bisa diterima. Kalau dia punya dosa, dosanya diberesin dulu dong. Dosanya bisa diberesin dulu. Sama, sholat juga begitu, ibadah yang lainnya juga begitu. Bahkan ibadah-ibadah yang jaminannya masuk surga itu ternyata itu juga dihapus dulu kalau kita punya dosa. Maka dari itu, minta ampunlah jika Anda berbuat dosa. Sebab kalau dosa Anda belum diampuni oleh Allah di dunia, maka akan diambil di akhirat.
Tapi kalau Anda punya dosa di dunia, Anda minta ampun kepada Allah tanpa henti, lalu Allah mengampuni, Allah tidak akan menyiksa Anda di akhirat. Jadi ada pengampunan dari Allah itu di dunia. Ada pengampunan dari Allah di akhirat. Kalau pengampunan di dunia bisa saja Allah mengampuni karena banyaknya istighfar Anda. Anda melakukan kesalahan, Anda istighfar. Diampuni oleh Allah, maka di akhirat Anda meninggal tidak disiksa lagi. Tapi kalau Anda belum minta ampun dan Allah belum mengampuni, maka nanti dituntut di akhirat. Jadi ahli salawat bisa masuk neraka kalau dia punya kemaksiatan yang lainnya. Akan tapi kita perlu bersalawat yang sesungguhnya, salawat yang sambung kepada Nabi. Orang yang banyak salawat umumnya adalah seharusnya adalah orang yang anti maksiat. Kalaupun bermaksiat dia selalu segera minta ampun kepada Allah, karena kita manusia biasa melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah segera kembali kepada Allah. Jadi jangan sampai ada, wah kalau sudah baca salawat dijamin masuk surga. Waduh, enak bener nih. Miftahul jannah la ilaha illallah, siapa yang berla ilallah masuk surga, enggak mau salat. Enggak ada. Saya mau pokoknya yang penting aku la ilaha illallah masuk surga. Zina, mabuk, nah dia seksa dulu dengan zinanya. Nah, baik, salawat seperti yang lainnya. Akan tapi di dalam salawat itu sendiri ada pembuka dari Allah. Kalau Anda membaca salawat serius, khusyuk, hadirkan Nabi, lihat, maka Allah bersalawat 10 kali. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Kalau Anda bersalawat kepada Rasulullah sekali, Allah bersalawat 10 kali. Salawatnya Allah gimana? Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allah berfirman, Allahu alladzi yusalli alaikum, yang berselawat kepada kalian, dan malaikat diajak selawat untuk kalian. Hei orang yang berselawat, bagaimana selawatnya Allah? Yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, menuju dari sempitnya rezeki menjadi lapangnya rezeki, dari susahnya hati menuju bahagia, dari tidak cinta Nabi kepada cinta Nabi, dan dari dosa menuju pengampunan Allah. Jadi membaca selawat sebab itu. Makanya salawat yang khusyuk akan menjadi mudah orang itu meninggalkan kemaksiatan, karena akan menumbuhkan kecintaan kepada Nabi. Yang cinta Nabi akan rindu untuk berbuat baik dan takut melakukan kemaksiatan. Baik, jadi orang bermaksiat, orang membaca salawat bisa saja masuk neraka, karena salawat adalah sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, fikih perbandingan Allah hebat. Ayo, masih ada satu, selesaikan dulu kalau ada waktu nanti. Fikih perbandingan. Fikih perbandingan, Masya Allah. Kadang ini belajar fikih Syafi'i saja belum belajar fikih perbandingan. Kita dulu itu, waktu sekolah, itu baru belajar fikih perbandingan kalau sudah mempelajari fikih Syafi'i. Karena kita akan kembali kepada mazhab Imam Syafi'i. Kami belajar fikih perbandingan. Fikih 4 mazhab. Kadang ditambahan kalau di Yaman ada mazhabnya Imam Zaid bin Ali, fikih yang kelima. Lihat di situ, fikih perbandingan itu kalau tidak hati-hati menjadi perusak. Sehingga orang nggak mau dikalahkan, seolah paling hebat. Jadi boleh kita mempelajari fikih perbandingan hanya sekedar ingin tahu pendapatnya orang lain, tapi berpeganglah kepada satu madhab agar mudah Anda mengamalkannya. Fikih Syafi'i. Jadi kita bisa menyebut madhab-madhab itu bukan berarti kita akan mengamalkannya. Kita belajar, misalnya fikih Hanafi kita belajar, fikih Hambali belajar. Misalnya ada kita belajar fikih Malik, kita juga tahu itu misalnya belajar. Tapi bukan berarti harus kami fatwakan fikih itu. Selama ini di majelis ini adalah majelis fikih madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Cuman kadang kita menghadirkan madhab lain agar tahu bahwasanya di madhab lain itu ada perbedaan dengan kita, agar kita tahu. Baik, sekarang ada semester 1 di sebuah kampus langsung belajar fikih perbandingan. Ada kan? Waduh, hebat ini. Suruh surutul wudu bingung. Wah, menurut madhab Syafi'i begini. Wah, pusing. Tidak tahu yang pusing dosennya atau yang pusing mahasiswinya. Ya, ini ada sekarang kampus-kampus membingungkan. Hebat. Fikih perbandingan hebat. 4 madhab. Sehingga pertanyaannya adalah, ya kita kan 4 madhab, boleh mana saja diamalkan, boleh mana saja gimana, tambah bingung. Baik. Dan tidak bijak kalau kita mengajari 4 madhab. Coba kalau ada majelis Buya Yahya yang ada di Masjid At-Taqwa setiap malam Selasa, madhab Imam Malik. Kemudian Sabtu pagi di Al-Bahjah, madhab Imam Abu Hanifah. Kemudian di Masjid Weru, Masjid Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Satu lagi Ahad pagi, Masjid madhabnya Imam Syafi'i. Jamaah ini sama sana benturan, nanti bingung.
Nah, tidak begitu caranya. Memang kita diajarkan fikih perbandingan. Dan dulu menghafal. Jadi perbedaan itu tahu, akan tapi bukan perbedaan itu untuk sombong. Bahkan sombong. Kata guru kami, seorang alim yang soleh, Dr. Ahmad Ali Thohar Rayyan, beliau berkata, ya ibni, ini ilmu adalah ilmu kibir, ilmu sombong. Allah. Beliau adalah pakar fikih perbandingan. Dia termasuk jab'ah ulama Azhar, termasuk besar ulama Azhar. Beliau mengatakan bahasanya fikih muqarran adalah fikih ilmu sombong, ilmu takabbur. Kalau sudah belajar fikih perbandingan tidak mau disalahin orang. Ada khilaf. Menurut ulama pendapat tidak mau disalahkan. Sudah kalau ngomong salah nggak bisa. Ada khilaf. Ya salam. Ada khilaf. Jadi fikih perbandingan itu kita berangkat dari fikih madhab kita sendiri, baru nanti benar fikih perbandingan kita. Termasuk manhaj di Universitas Al-Ahqaf, tidak boleh kita belajar fikih perbandingan kecuali kita menyelesaikan minhajnya Imam An-Nawawi dengan syarahnya. Kita belajar minhaj Imam Nawawi, baru nanti setelah itu semester ke-7 sama ke-8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 baru nanti fikih perbandingan. Itu ada. Jadi setelah selesai minhaj nanti belajar fikih perbandingan. Biar pulang ke kampung kita tidak ngacak-ngacak. Baik. Sekarang di kampung kita diajari fikih acak-acak, kan kacau. Sekarang di sana saja kita belajar di negeri orang, diajari kita fikih madhab Syafi'i, agar pulang ke kampung kita, agar kita tidak ngacak-ngacak orang di kampung kita. Sekarang di universitas yang ada di Indonesia Raya, baru semester 1 diajari fikih acak-acak. Nah ini, baik. Kemudian ada pun yang ditanyakan, mohon maaf para dosen nih, para dosen yang hadir, mohon maaf, betul enggak? Ya, ini betul enggak fikih acak-acak? Fikih acak-acak. Kita perlu fikih yang benar. Madhab Imam Syafi'i kita pegangi. Kalau pengen tahu hujah-hujahnya, baru nanti kita merangkak pada fikih madhab Imam Malik hebat, Imam Abu Hanifah hebat, Imam Ahmad bin Hanbal hebat, tapi dari fikih masyarakat kita. Kemudian pertanyaan masalah hukum membagikan zakat kepada fisabilillah itu sudah jelas bahasanya. Kalau kembali kepada fikih perbandingan, kalau memang Anda mengajak kita ngomong fikih perbandingan, ketahuilah semua ulama para 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semua mengatakan tidak boleh dibagikan kecuali fisabilillah. Ini maknanya adalah orang perang di jalan Allah, jihad, perang di medan laga. Itu kalau bicara 4 madhab. Dan itu sudah kami tuliskan dalam satu buku yang katanya tidak tahu tim kita ini paling lambat, suruh nerjemahkan nggak beres-beres. Itu ada sebuah diskusi di Basnas ya. Cuman kami pikir waktu itu adalah memang para ulama yang datang, kami tuliskan dalam bahasa Arab. Ada mungkin 40 halaman dalam bahasa Arab. Masalah Kashful Hummah fi Sarfiz Zakat lil Masalih Al-Ammah dalam bahasa Arab itu. Ayo timnya harus segera diterjemahkan, itu dalam bahasa Arab ada. Itu ada bukunya, itu bisa. Kalau ngerti bahasa Arab dibaca. Dan para ustaznya, anak kami menukil dari perkataan 4 madhab. Kemudian setelah itu ada pendapat orang akhir zaman, bukan mujtahid. Orang akhir zaman, mutaakhir jiddan. Orang akhir zaman punya berpendapat, akankah kita dahulukan pendapat mereka mengalahkan pendapat 4 madhab? 4 madhab ulama, 4 madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, urutannya Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semua mengatakan fisabilillah, artinya adalah orang perang jihad di jalan Allah. Jihad. Bukan jihad pemikiran, bukan. Ada sebagian yang mengatakan, lu kan jihad sekarang medannya luas. Kan ada perang pemikiran kan? Di zaman para a'immah perang pemikiran juga ada, Mu'tazilah muncul. Tapi mereka juga tidak mengatakan jihad pemikiran, tidak. Jadi mereka juga ngerti jihad pemikiran. Bukan zaman kita toh ada perang pemikiran, tidak. Ini adalah yang sudah kami hadirkan dalam 4 madhab. Kalau pengen perbandingan fikih 4 madhab, kita buat satu buku dalam bahasa Arab itu. Bisa dibaca nanti. Baik, waktu. Ada yang bertanya? Kalau mendesak kan waktu sudah. Sudah. Satu aja cukup. Sudah malam. Enggak, silakan. Karena tadi usulan ini yang ditulis. Enggak, silakan. Berkata masalah yang tadi, masalah sanjung, saya teringat pengalaman pribadi waktu saya muda 30 tahun lebih yang lalu. Kebiasaan saya itu memanggil teman dengan sebutan Ustadz. Jadi kalau ada teman saya panggil Ustadz gitu. Satu saat di warung ada anak-anak muda kumpul, saya panggil Ustadz. Ngamuk, saya dimaki-maki. Kurang ajar kamu tuh. Saya tuh pemabok. Ustadz orang baik, saya bukan orang baik.
Jadi apakah saya salah menyanjung atau yang mabok ini tawaduk gitu? Jadi yang mana? Iya, jadi apakah pemabok ini tawaduk? Apa saya yang salah menyanjung waktu itu? Ya maklum saya masih sangat muda ya, 30 tahun lebih sih gitu. Baik, terima kasih Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu itu kalau tidak di tempatnya bisa berubah maknanya. Orang ngejek itu bisa saja seperti itu. Baik, orang hitam dibilang Masya Allah putih. Kira-kira kurang ajar enggak? Jadi kita kurang salah. Kita salah tempat. Jadi jangan dikatakan ustadz kalau bukan ustadz. Jangan dikatakan putih kalau kulitnya hitam. Ditempeleng kita nanti. Jadi kita salah tempat. Dia benar, dia marah benar. Memang dia bukan ustadz. Kok dibilang ustadz itu ngejek ya. Mungkin begitu. Jadi memang semuanya harus ditempatkan pada tempatnya. Tahu hidungnya begitu bilang mancung. Kan kurang ajar, ngejek ya. Jadi semuanya harus ada pada tempatnya. Jangan berlebihan. Jadi kalau memang itu ustadz, sebut ustadz. Ataupun guru Anda, katakan gitu adalah guru Anda, ustadz saya. Tapi kalau bukan ustadz juga jika dikatakan ustadz. Jangan sampai ustadz nanti murah jadi tidak ada harganya. Tapi menghormat ya akhi, wahai saudaraku. Nah, itu. Baik, itu jadi dia bukan tawaduk dia. Dia adalah insaf. Dia benar memang bukan ustadz. Maksud Anda menghargai benar, akan tapi sesuatu kalau bukan pada tempatnya juga salah ya. Salah. Jadi sesuatu itu terletakkan pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, maka akan menjadi salah, yaitu tadi nyanjung tidak pada tempatnya. Semoga kita terhindar dari menyanjung yang salah. Sebab menyanjung juga bisa menjerumuskan. Menyanjung anak, kau hebat nak, kau cerdas, bisa malas belajar karena dianggap cerdas. Menyanjung orang bisa salah. Maka dari itu menyanjung dan disanjung itu semuanya perlu ilmu. Kalau tidak punya ilmu bisa bermasalah seperti Anda dicaci maki sama pemabuk karena salah menyanjung. Baik, ini saja. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ada pertanyaan tertulis satu saja. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan nubuwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nubuwatul Rasulullah ya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapan boleh Nabi? Nubuwah, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanda kenabian itu adalah tanda kenabian lain. Kalau nubuwah itu istilah dalam bahasa. Nubuwatun Rasulillah itu kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nubuwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenabian. Jadi diangkat Nabi adalah umur 40 tahun sekaligus diangkat sebagai Rasul, itu kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah bahasa saja. Jadi kapan Nabi diangkat Nabi? Nubuwah bukan alamat nubuwah. Ada alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Nubuwah kenabian, itu saja artinya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan kasih sayang darimu ya Allah, dan sambungkan hati kami dengan manusia yang kau utus sebagai kasih sayang ya Allah. Kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, berikan kepada hati kami kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami. Agar kami bisa berkasih sayang dengan makhluk-makhlukmu ya Allah. Ya Allah, agar kami mendapatkan kasih sayang darimu ya Allah. Dan kumpulkan kami kelak di surga bersama orang yang saling berkasih sayang ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari mengikuti kesesatan, mengikuti kezaliman, mengikuti kebatilan ya Allah. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan kepada kami kebenaran dan mudahkan kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya ya Allah. Ya Allah, cintakan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan perilaku kami meniru kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan kebanggaan kami di saat kami bisa mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad dan meniru kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan yang kami idolakan adalah kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan sampai kami mengidolakan musuh-musuh kekasihmu Nabi Muhammad, hamba-hamba yang tidak rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah yang Maha Pengampun. Berikan kasih sayangmu wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya Allah, siapapun yang ada di majelis ini ya Allah, di tempat ini berikan kepada mereka kasih sayang ya Allah, agar mereka bisa berkasih sayang dengan keluarga mereka, berkasih sayang dengan orang yang bersama mereka, berkasih sayang dengan masyarakat mereka, berkasih sayang dengan lingkungan mereka ya Allah, sehingga hidup mereka indah dengan penuh dengan kasih, penuh dengan kasih sayang ya Allah.
Ya Allah, yang ada di kiri kanan masjid ini, ya Allah, di antara mereka jika ada yang belum salat, ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, ya Allah. Rindukan mereka untuk berkasih sayang kepada diri mereka sendiri, sehingga akan rajin salat karena tidak ingin Kau siksa kelak di akhirat. Ya Allah, ada di antara hamba-Mu tidak punya kasih sayang kepada dirinya sendiri dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, artinya mereka tidak sayang dengan dirinya, sebab kemaksiatan akan menjadikan mereka Kau masukkan ke dalam neraka, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, tumbuhkan kasih sayang di hati mereka untuk berkasih sayang kepada diri mereka sendiri, agar mereka jauh dari kemaksiatan, dan di saat bermaksiat kembali kepadamu, ya Allah, taubat kepadamu dan ampuni kami semua, ya Allah. Berkat Nabi kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan dalam segala urusan kami berkat Nabi kasih sayang, ya Allah. Yang sakit sembuhkan berkat Nabi kasih sayang, ya Allah. Yang cekcok dalam rumah tangganya, ya Allah, berikan ketentraman, keindahan berkat Nabi kasih sayang, ya Allah. Yang sempit rezekinya, lapangkan berkat Nabi kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, yang banyak dosa, ampuni dosa mereka berkat Nabi kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, semua yang ada di tempat ini, kabulkan hajat mereka berkat Nabi kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat Nabi kasih sayang, ya Allah. Yang masih bekerja di tempat yang haram, ya Allah, kami mohon dengan kasih sayang-Mu, berikan, ya Allah, pindahkan mereka ke tempat yang halal bersih, dan ampuni mereka berkat Nabi kasih sayang. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang mulia, dan Kau muliakan berkat Nabi kasih sayang. Dan berikan kepada kami anak keturunan yang soleh solehah berkat Nabi kasih sayang, ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah berkat Nabi kasih sayang. Dan berikan kepada kami, ya Allah, keimanan yang sesungguhnya, kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon saat Kau cabut nyawa kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam salat kami berkat Nabi kasih sayang. Dan ya Allah, di saat Kau hendak mencabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridho kepada kami berkat Nabi kasih sayang. Dan kami mohon berkat Nabi-Mu yang mulia, ya Allah, berkat Nabi kasih sayang, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami kelak, ya Allah, kami ingin Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. خير الخلق يسري في دمي ذكره ملء فؤادي وفمي. We shall love Muhammad till streams dry totally. We love him, the mercy to all.